Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Jasmani MPD selaku pengawas madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Syukur selaku Ketua KKG Kabupaten Blitar, para peserta BIMTEK atau workshop penulisan kisi-kisi dan soal hot untuk ujian madrasah MI wilayah tengah atau barat ini. Tengah ya campuran ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini mau telat atau ora Pak saya? Rada telat ya. Biasanya aku nggak tahu telat ini. Kedisian peserta ya sih mau. Mohon karena saya tadi di bawah itu membuka acara workshop penelitian di Kecamatan Wates, MI MTS MA di Kecamatan Wates membuka. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah tadi sudah saya suruh oleh Pak Syukur untuk acara informasi bagi yang belum bayar tidak bayar gitu. Guru kelas berapa nih? Ada yang guru kelas 5? Ngacung yang guru kelas 5? Ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemarin ada yang ngebel saya Pak Syukur. Ini saya ingin menyekolahkan guru saya kelas 5 Pak. Tadi saya boleh saya begitu. Kenapa? Ya karena kadang-kadang guru kelas 5 itu juga jangan ada di kelas 6. Nanti kalau hanya ada satu kelas saja yang membuat soal itu, hanya guru kelas 6 satu orang, kayak nggak biro 12, kira-kira ya rotok mumet ini, ya rotok mumet. Untuk itu boleh tidak apa-apa. Kemarin juga ada yang telepon saya Pak, boleh kelas 4 Pak? Boleh. Alasannya apa? Saya ingin tahu AKM katanya, aksi. Ya karena nanti yang AKM aksi itu kan dimulai dari kelas 4. Tapi sebenarnya kegiatan semacam ini tidak harus kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas berapapun sebenarnya boleh Pak. Karena di juknis penulisan soal hot itu di sana dikatakan tidak hanya, jadi juknis ujian itu tidak hanya ujian akhir madrasah. Sekarang ujian apapun itu bisa disebut sebagai ujian. Ujian PAT, ujian PAS, ujian PH, itu nama semuanya ujian. Jangan katakan kita itu kalau sudah ngomong ujian ini katanya ya kelas 6. Bukan. Jadi yang juknis penulisan soal hot itu sebenarnya untuk seluruh ujian yang ada di madrasah. Makanya nanti semua guru itu seharusnya juga tahu. Makanya nanti ketika panjenengan menjadi utusan ini, ya nanti mendiseminasikan, menyampaikan ke teman-teman yang lain. Ini wajib Pak. Seperti kemarin Pak Syukur dan teman-teman itu selama 3 hari, kemudian menyampaikan ke kabupaten perwakilan dari guru-guru. Nanti guru-guru menyampaikan ke semua guru, tidak hanya kelas 6 saja, semua. Karena konsep daripada penulisan soal itu adalah bisa dipraktekkan. Mulai kelas 1 itu juga sudah harus ada soal hot. Sekarang itu ujian, mulai dari ujian apapun itu harus dimulai dari membuat apa? Membuat kisi-kisi. Ini penting, dimulai dari membuat kisi-kisi. Kalau tidak ya bahaya. Kalau tidak, kok nggak jalan Pak? Double nggak oleh, saya kira peluru ya nggak oleh, kecuali Pak Jasmani itu boleh. Oh ya makanya diutak-utak.
Iya double, jadi satu laptop bisa ini kak loro nggak bisa. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ya kemarin mungkin juga sudah pernah sampaikan Pak Syukur. Jadi sekarang itu eranya sudah beda dengan tahun-tahun kemarin. Jadi sekarang itu ujian apapun, mulai PH, PAT, PTS, ujian madrasah itu semua diatasi oleh gurunya masing-masing. Makanya kemarin awal-awal itu diluncurkan ada yang protes Pak. Terus caranya apa itu jenenge, melihat, mengetahui madrasah itu berkualitas atau tidak, bagaimana kalau di kabupaten itu tidak ada ujian. Artinya satu soal dipakai semua madrasah. Itu untuk mengetahui mutu sekolah itu kayak apa. Mutu sekolah itu diketahui tidak hanya nilainya 100, 90 atau 85. Mutu sekolah itu dilihat dari satu, gedungnya bagus itu mutu sekolah sudah ada. Betul ini. Jadi sekarang itu melihat mutu sekolah itu tidak hanya dilihat dari nilai ketika ujian, dia namanya USBN atau UMBD nilainya 100 tingkat nomor 1, itu MI mana itu dulu. Sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi mutu kualitas pemerintah sudah bisa melihat itu hanya dari gedungnya itu rapi, bersih, bagus. Itu mutunya sudah bisa dinilai, oh ini bagus. Belum masuk ke yang lain. Yang kedua, muridnya banyak. Muridnya banyak itu tidak harus 1000 Pak. Artinya apa ya, grafik meningkat. Mungkin baru kelas 1 kemarin 60, sekarang 62, 63, 64. Tidak harus dari 60 menjadi 100. Tidak, itu ukuran sekarang itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan bagaimana penilaian masyarakat. Makanya nanti ada yang namanya apa itu jenenge penilaian masyarakat itu penting. Survei, Pak Nuda itu gimana itu sekolahnya? Bagus Pak. Itu. Tapi penelitian itu namanya survei, itu tidak hanya cukup 1-2 orang itu disampling sana ada. Kemudian dari 100 responden 90 menjawab bagus, itu berarti bagus. Itu. Kemudian yang keempat, lulusannya itu kayak apa? Bisa masuk ke perguruan mana? Artinya SMP mana, MTS mana? Itu juga menjadi penilaian pemerintah dalam menilai sekolah itu baik, mutu atau tidak. Jadi tidak seperti dulu. Sekarang itu eranya sudah berbeda. Bukan hanya tergantung nilai, karena tergantung pada nilai itu ternyata karakter anak-anak kita itu tidak menjadi baik. Itu yang penting. Yang penting itu sekarang. Makanya sekarang itu uang BN, uang BD, ujian-ujian yang dikelola oleh pemerintah itu sudah dihilangkan semua. Kecuali hanya AKM. AKM itu bukan ujian untuk personal, tapi ujian untuk mengetahui kapasitas sekolah itu kayak apa. Jadi nanti itu nilainya itu bukan nilai per siswa, tapi nilai sekolah. Sekolah NIDA ini nilainya 85. Itu berarti baik, 86 amat baik. Itu sekolahannya yang dinilai, tapi lembaganya yang dinilai, bukan per siswanya. Makanya insya Allah tahun ini dalam rangka untuk meluluskan siswa itu sangat mudah sekali. Jadi dari situ makanya guru-guru kita itu harus betul-betul diwarai kenangan begitu. Makanya kemarin Pak Pengawas itu ya 3 hari cara membuat kisi-kisi buat soal. Insya Allah pengawas itu sekarang luar biasa. Bapak Ibu nanti ketika kepala sekolah nggak bisa tertegoni, pada tanya ke Bapak Ibu pengawas, karena sekarang sudah dilatih bagaimana cara membuat kisi-kisi yang baik, bagaimana cara membuat soal hot yang baik, itu sudah dilatih semua Bapak Ibu pengawas kita sekarang sudah luar biasa. Makanya nanti dimanapun berada, yang ditanyakan ya kisi-kisi, jangan menanyakan itu produk cair Pak. Pak, kisi-kisi yang baik bagaimana? Ini kisi-kisi saya seperti ini sudah sesuai standar apa belum? Nah itu.
Itu seperti itu nanti. Jadi UMBN sudah ditiadakan. Ini penting, nanti tolong sampaikan kepada kepala-kepala yang DNX. Tapi ujian madrasah itu apa menggantikan atau AKM itu apa menggantikan? Bukan, tidak menggantikan. Ya, tidak menggantikan. Beda, juknisnya beda, pelaksananya beda, apa itu rekomendasinya juga beda. Jadi tidak sama. Jadi hanya ditiadakan, tapi ujian madrasah itu bukan menggantikan. AKM juga bukan menggantikan. Itu perlu dipahami. Ya. Ini yang perlu dipahami. Teknis pelaksanaan ujian madrasah diatur oleh SK. Ya. Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah. Jadi apapun itu sekarang di madrasah, Pak. Tapi ada kepala madrasah gak ribet-ribet mikir. Ya, karena kan mesti harus, kenapa kok menetapkan tanggal ini? Kenapa kok ujiannya tanggal sekian? Itu gak mikir teman-teman, ya melok kancani bareng-bareng begitu aja. Tapi sebenarnya itu semua adalah sesuai dengan kelulusan ditentukan oleh madrasah, memperhatikan pos yang ada. Tidak hanya kelulusan, apapun sudah diserahkan kepada kepala sekolah, ya. Ini jika kalender pendidikan tidak bisa dilaksanakan, saya kira tidak bisa. Kalender pendidikan kita itu sudah harus dirubah itu. Ya, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio. Jadi kelas ujian itu tidak harus ujian tulis, bisa portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu mengumpulkan prestasi anak yang sudah dilakukan. Kemarin matematika itu bagaimana? Tapi itu ribet itu, harus harus ada data yang akurat itu. Ya. Rapotnya kayak apa? Ya, betul. Hari ini vaksin beliaunya mau vaksin. Bapak Ibu yang PNS di madrasah swasta itu hari ini jadwalnya di Waluyo untuk vaksin, termasuk Pak Pengawas, min semuanya nanti, pokoknya guru-guru semuanya akan divaksin, tapi menunggu jadwal. Ini yang sekarang itu yang PNS setelah ini nanti semuanya guru kayaknya mau divaksin. Nanti kalau semua sudah divaksin, kayaknya mau masuk sekolah gitu. Karena walaupun sebenarnya vaksin itu tidak menjamin 100% aman, ya, masih ada berapa kemungkinan masih ada. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dengan divaksin itu betul-betul bisa nanggulangi virus masuk ke kita itu langsung lari, jadi tidak mengenai kita. Amin ya rabbal alamin. Ngaten ya. Kemarin itu masalah vaksin itu banyak yang menolak, tapi harapan dari Pak Menteri Agama itu, yang Menteri Agama itu adalah orang kita, itu sudah menginstruksikan. Iso warga Kementerian Agama itu dari pusat sampai daerah menerima. Itu karena awake dhewe iki duwe imam, isa ya diikuti aja. Pak Menteri Agama kita itu ya kan ya Gus ya kiai, maksudnya ya diikuti aja. Kalau saya seperti itu. Ya, kalau sudah diinstruksikan dari atas, ada unsur apapun saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau instruksi dari pusat itu kita ikuti, insyaallah. Awake dhewe dadi bapak ngomongnya anak enggak diinggep pun biasanya ya nesu kok gak ya. Ya doang salah. Pak Menteri ya begitu. Senajan contoh mungkin ya unsur-unsur apa saya nggak tahu, ngomongnya anak enggak diinggep ya kira-kira ya nelongso podo kalau kita. Ya kalau saya prinsipnya adalah semua itu pokoknya penting saya yakin itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Dan insya Allah kalau Allah memberi penyakit mesti ada obatnya, dan obat itu yang menciptakan adalah karena kita ada di dunia ya, yang menciptakan ya manusia. Insya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman. Kata dia ya. Dan warga Kementerian Agama kemarin ada perintah dari Pak Kepala Kantor itu saya diundang suruh ya menyebarkan kepada tetangga. Pokoknya ini vaksin itu aman. Pokoknya awake dhewe berkeyakinan sama dengan keyakinan kepada Allah bahwa apapun
yang membuat itu adalah Allah. Itu insya Allah apa yang masuk kita nanti akan dijaga oleh Allah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, jadi termasuk ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio. Ujian akhir kelas 6 itu juga bisa pakai portofolio. Portofolio itu berarti nggak usah ada soal, ya cuma turun dulu data-data bagaimana anak-anak kemarin ketika mengikuti PJJ itu aja. Dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan itu boleh. Penugasan itu mungkin kalau pelajaran kelas 6 atau kelas 5, kelas 1 siapapun boleh Pak nanti lewat penugasan itu, tidak harus soal gitu. Jadi nanti sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Contoh pelajaran fikih, anak-anak suruh aja kalau kelas 4 mungkin di situ ada pelajaran sholat, ya suruh anak-anak video sholat dari rumahnya kemudian dikirim. Itu sudah bisa dijadikan nilai di rapot itu, walaupun tidak ada tulisan tes tulis ya. Anak-anak mengirimkan tugas itu video sholat, itu nanti fikihnya sholatnya bagus ya bisa 100 ditulis di rapor. Walaupun itu sebenarnya masuk nilai ketampilan ya, atau nilai praktek, tapi itu bisa masuk ke nilai rapot. Walaupun nilai rapot itu ada nilai tulis, ada nilai apapun, tapi ketika ujian itu hanya dengan praktek saja, itu sudah bisa masuk di nilai rapot. Akidah akhlak juga seperti itu. Anak-anak suruh video ketika membantu ke tetangganya, itu aja sudah masuk nilai akidah. Apa itu akhlaknya sudah nilainya bisa nilai 100 itu. Ya, karena intinya akidah akhlaknya apa? Mulai tonggolnya berarti harus. Nah itu. Dirancang untuk mendorong sivitas. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah MI dapat ditentukan oleh madrasah. Biar kan ditentukan nih ya. Nilai akhir PAT atau PAS itu kan 2 kali PH tambah PTS tambah PAS atau 4 bagi 4. Kudian Pak. Kudiannya Pak, kalau dari ngertos lo menurut ya nek sebenarnya. Ya bener biyen ngono kuwi, tapi kula ya derek ngerti biyen pokoke namung nilai. Gak apa-apa iku berarti sampeyan wis ngerti besok ki akhire ngene ngono lho, wis ngerti sebelumnya itu. Pokoke yang jenengan lakukan itu betul. Ternyata walaupun secara aturan dulu salah, tapi sekarang benar wis jenengan nilai enggak pakai rumus itu lo boleh di sini ya. Enggak pakai rumus boleh. Jadi rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah itu dapat ditentukan oleh madrasah karpe madrasah. Jadi antara madrasah dengan kalau saya menggunakan rumus X bagi X, jenengan nggak pakai rumus itu pokoknya nilainya 10, kalau nanti Pak Bis pokoknya 10, boleh itu, nggak usah pakai rumus. Tapi wong jenenge pendidikan mosok yo ngono kuwi ngono lho maksudku. Ya, mosok yo ngono kuwi kan yo harus ada perhitungan. Maksudnya walaupun diserahkan harus ada perhitungan. Mungkin enek 3 PH juga boleh, 2 PH juga boleh, 1 PH juga boleh. Yang penting sudah melalui analisis. Ya makanya anak-anak kita itu harus kita latih untuk menganalisis sesuatu, sehingga ketika menjadi guru nanti itu pintar menganalisis. Wow, anak saya kasih nilai seperti ini, nanti akhirnya seperti ini. Kalau rumah seperti ini anak-anak dirugikan, itu bisa menganalisis namanya. Ketika Bapak Ibu guru sudah seperti itu, karena kita dulu ketika sekolah ya tidak tahu deh pada analisis. Jadi ini saya ya sakar PD. Waktu anak pulau ngoten biyen ora tahu diwaran pokoknya 3 tambah 3 6 monotok main analisis denek liane. Jadi itu nanti seperti itu. Walaupun seperti itu, tapi kita dunia pendidikan kepala sekolah sekali lagi biasanya ya Pak Kris ini rumusnya sing apik piye ya tak kasih tahu Pak. Akhirnya menjadi seperti ini. Tapi nanti kalau ditanya pengawas atau Pak Kasih itu ini rumus gimana, kalau tidak bisa menjelaskan wis pokok ya ngono, itu berarti apa itu jenenge sakar pediri, artinya tidak berdasarkan keilmuan. Artinya semuanya itu harus berdasarkan keilmuan. Ya, ini perlu nanti mungkin sudah disampaikan. Jadi bentuk penilaian itu
Sekarang hanya ada oleh pendidik itu hanya PH. Ya, tidak ada sekarang. Dulu di bawah ini ada PTS, Pak. Sekarang sudah tidak ada PTS, sudah dihilangkan secara hukum. Makanya sekarang saya ini sudah tidak melanggarkan PTS, Pak. Sekarang kan waktunya itu tanggal berapa ini? Maret pokoknya PTS itu sesuai kalender itu pokoknya pertengahan 15 atau berapa. Tapi di sini juknisnya sudah dihilangkan. PH ini kewenangan pendidik mencatat asas sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka untuk mengukur ketercapaian tadi. Ini PH. Jadi PTS sudah tidak ada. Jadi kalau yang besok mau melaksanakan, iya Pak, ya bisa dihukumi dosa Pak. Lek kowe agomo, tapi kan bukan agomo. Ya paling tidak dosa. Kalau saya kemarin ditanya Pak, seandainya saya melaksanakan bagaimana Pak? Bagus, saya begitu aja. Seandainya tidak pas, memang aturannya tidak ada. Lek tidak melakukan berarti pas, lek melakukan bagus, begitu aja. Jadi kita itu lek kecuali sholat wajib sholat wajib 4 mau tambahin jadi 5 nggak api gitu. Tapi lek sunat tambahin kan bagus. Jadi itu di situ. Jadi ini, jadi satuan pendidikan ada PAS, ada PAT, ada ujian madrasah. Aspek yang dinilai aspek pengetahuan dan keterampilan. Ini yang perlu di. Kemudian yang pemerintah asesmen AKM, insya Allah September kemarin informasinya kalau tidak ada penunda lagi dan juga aksi. Jadi Kementerian Agama itu mesti gaya nih, mesti beda karo dinas. Kalau dinas hanya AKM, madrasah itu mesti tambah aksi. Dulu juga seperti itu. Dinas SD itu hanya ada USBN, kita ada USBN dan juga ada uang BD. Enek opo itu mesti karena apa? Karena kita ingin lebih. Sesuai saja kita kan pengen lebih ya. Sama semuanya. Jadi Kementerian Agama itu inginnya itu sesuatu yang lebih biar berbeda. Lek podo karo kancane enggak gelem. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh KKD. Ya, ujian madrasah adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Di Juknis itu sudah ada 20 kelas 4, 30 kelas 5, 50% materi kelas 6. Itu Juknis dari. Tapi kemarin saya tanyakan apakah harus seperti ini? Tidak, karena sudah ada madrasah. Semua yang dibuat Juknis itu adalah dalam rangka untuk mempermudah sekolahan. Sekolahan belum gawe ya ndak apa-apa, seandainya ndak ya ndak diseneni. Makanya Kabupaten Blitar saya sudah sampaikan kepala madrasah masing-masing. Kalau di Juknis ujian madrasah itu pelaksanaan 15 sampai 10 April ya. Tapi MI Kabupaten Blitar tidak podo karo sak Indonesia. Kemarin sudah saya tetapkan 26 April. Mau disampaikan oleh kepala madrasah ya. Sambung ya, saya kira sambung. Kenapa? Saya kemarin sudah tanya ke Pak Kasih, tanya ke mana-mana itu. Ya, itu kewenangan sekolah Pak. Jadi yang di Juknis tanggal itu hanya memberi gambaran saja. Seandainya di kabupaten, di sekolah itu tidak seperti itu, boleh, tidak dosa. Pemikiran saya ketika saya menetapkan tanggal 26 itu walaupun poso ya, anak-anak saya kira nanti insya Allah mudah-mudahan saja setelah divaksin itu masuk sekolah berarti boleh kalau kamu kakak tidak ya tetap lewat Google Form atau lewat CBD-nya di e-learning itu ya tinggal klik saja setengah jam untuk ismari Pak. Poso enggak apa-apa itu. Ya, poso itu malah oleh hidayah kadang-kadang ngawur bener itu. Bener itu. Saat dulu ketika ujian CPNS itu, ya posonya temenan Pak. Kadang-kadang oke soal sing ngawur ya bener. Alhamdulillah berarti hidayah dari malaikat yang melakukan. Pada anak ketika ujian poso kemarin kita diskusi dengan teman-teman poso enggak apa-apa ujian. Itu malah bocah-bocah malah oleh hidayah kayak nunul bener ya. Misalnya itu puasa berapa hari begitu, tidak apa-apa tapi ya itu sudah kita sepakati, sudah sampaikan. Karena saya pemikirannya pertama
waktu setelah ujian, kalau April, 10 April itu terakhir, April, Mei, Juni ada 3 bulan itu anak-anak mau kemana? Ini pemikiran saya. Jadi kalau yang pusat itu nggak mikir menunggu ibarat karena nggak tahu ngulang gitu ya. Kelas 6 itu ketika sudah ujian, guru-guru kita itu untuk ngopeni apa gelem. Bocah-bocah itu juga gelem. Gelemnya lagi dijak dolan itu baru gelem. Ya. Padahal masih ada April, Mei, Juni. Pengumuman kelulusan itu tanggal 11 Juni. Ya, 11 Juni. Hampir April, Mei, Juni. 3 bulan ini anak-anak kalau sudah ujian mesti lepas. Guru-guru pun, ayo Pak Guru, anak-anaknya tetap diajar loh ya, walaupun sudah ujian. Mesti, iya tempat kepala sekolah bingung piye. Lah wis ujian kok kon ngulang, mesti dijawab. Makanya saya itu ujian minta doro tuh akhir-akhir. Jadi biar anak-anak itu tidak lepas. Karena bagaimanapun selama anak itu belum menerima ijazah, itu statusnya masih murid kita. Masih murid MI Manawi. Ketika dolan neng kono kok apa itu akhlaknya nggak bagus ditekoni. Sampai saya ini sekolah yang di MI ngendi begitu mesti saya ngono. Orang mungkin misalnya SMP. Walaupun sudah daftar ke SMP atau ke sanawiyah, tapi selama belum menerima ijazah anak-anak mesti jawab di sekolah itu. Makanya biar nggak terlalu lama kita biarkan anak-anak kita, karena perubahan 1 bulan itu akan menjadi luar biasa. Makanya saya buat jadwalnya itu di akhir itu, ya. Jadi mengukur pencapaian itu. Makanya paling tidak dalam menentukan materi nanti kemarin ketika ada workshop itu paling tidak itu materi yang diujikan itu paling tidak yang berantai dan masih digunakan oleh siswa. Materi kelas 4 dulu yang ada kaitannya dengan 5, kelas 5 yang ada kaitannya dengan kelas 6, sehingga pola pembelajaran anak-anak itu masih keterkaitan gitu. Kalau matematika di itu kelas 4 mungkin ada pengukuran bangun ruang, kelas 5 juga ada kelas 6, ini perlu dikeluarkan soalnya. Ya, mungkin kalau fikih begitu di kelas 4 itu ada wudhu, kelas 5 ada sholat, kelas 6 ada sholat jamaah, itu juga perlu dikeluarkan soalnya. Tapi yang ada hubungan-hubungannya itu. Jangan di kelas 4 itu ngambil soal sakar PD, sepuenak gula, jangan. Jadi ada rumusnya. Jadi mencari materi apa yang diujikan ke anak-anak itu harus ada keterkaitannya dengan kelas atas. Nah ini kelas 6 nanti akan buat nomor peserta lah. Nomor peserta ini penting. 13, 31, 51. 13 ini kode Provinsi Jawa Timur, 31 itu kode Kabupaten Blitar, 501 itu kode Madrasah, 001 itu kode ini juknis dari Jakarta. Jadi nanti kalau di Blitar itu panjenengan pakai nomor peserta putra putri jenengan itu 13.1. Kalau panjenengan di nomor urut yang dikeluarkan oleh Kanwil itu 001, berarti di sini 001, kemudian di belakang 0001. Ini kemarin dapat 4 digit, tetap 4 digit, tidak boleh dibuat 2 atau 1 digit. Walaupun muridnya 1 tetap 0001, muridnya 2 ya 0002. Jadi jangan hanya 0102, 4 digit. Ini cara pembuatan nomor. Jadi yang dirubah nanti di Kabupaten Blitar hanya yang 501 sama ini menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu. Nah, bentuk ujian bisa ujian tulis, praktek, penugasan, portofolio. Dari 4 ini boleh dilakukan semuanya. Boleh dipilih 2, boleh dipilih 1 Pak, dari ujian akhir kelas 6 itu. Dan juga ujian PTS juga boleh. Jadi kalau hanya ujian kelas 6 ya, ujian praktek saja, nggak ada tulis, itu juga boleh Pak. Contoh PJOK, SBDB, itu praktek saja juga boleh. Pokoknya yang penting sekolah itu mau mengukur, tapi jangan sampai mengambil enaknya saja. Terus aku gak isi-isi, gak soal, terus ujian praktek doa ya. Tidak. Jadi harus tahu karakternya. Karakter materi ini kalau tidak diujikan tulis nanti anak-anak tidak bisa. IPS,
Jadi semua mapel itu ketika ujian tulis itu tidak harus semua Pak. Boleh diambil beberapa saja, tapi yang penting punya landasan, punya dasar. Materi ini kalau diujikan semua nanti ngerepoti, itu tidak boleh. Ya karena memang kemarin pembelajaran jarak jauh itu tidak sukses kayaknya. Anak-anak kalau saya paksakan untuk ujian tulis matematika itu tidak bisa menjawab semua karena KD-nya belum tuntas semua. Karena PJJ itu boleh tidak melakukan ujian tulis. Nanti kalau ujian tulis paling mulai 00 KB ya, itu namanya tidak, karena memang pembelajaran selama PJJ itu tidak ada tuntutan untuk menyelesaikan KD. Yang penting ada pembelajaran begitu saja. Ya, ini kisi-kisi mapel umum disusun oleh guru pada madrasah. Kalau hanya ingin minta saya sudah punya juga. Tapi tidak boleh ya. Kemarin saya divisi ILN emang jalur jadi Pak. Kodnya jujur. Kan hari ini dilatih jalur. Tapi kalau PAI bahasa Arab disusun oleh Kemenak sudah saya share ke teman-teman kepala sekolah. Ini sudah kisi-kisinya sudah ada ya, ujian madrasah yang mapel bahasa Arab dan PAI. Tapi kalau yang umum ini yang belum, yang hari ini nanti akan dibahas tuntas. Pokoknya hari ini nanti pokoknya mulai wis nggowo kisi-kisi karo soal. Ya. Mbok piye carane? Saya nungguin pirang kelompok itu. Wah, mata pelajaran PKN ini wong memakai sama negara ini. Wah, iki gawe nomor sekian sampai sekian terus jadi 10 paket dibawa ke sekolah masing-masing. Ya, itu bisa. Jadi sudah ada yang umum belum ada. Tapi kalau yang Dignas itu ada Pak, dikeluarkan oleh Jawa Timur kayaknya. Kemarin saya dapat bocorannya. LSD itu koyoke ada dari Jawa Timur. Ya, kemarin saya dapat bocoran kayaknya begitu. Tapi kalau Kemenak tidak boleh sama sekali. Gimana? Sudah diberi? Lalu saya ini guru-guru kita itu pinter, boleh yang bogel itu wes rawon boy pinter ya. Malah harus tiba-tiba dulu ya karena ngedit tapi aja bodoh. Dan kalau bodoh berat. Naskah soal materi pada kisi-kisi dan lain-lain insyaallah itu sudah ada penggandaan ini yang perlu saya sampaikan. Kemarin Pak Syukur itu pernah menyampaikan saya. Penggandaan naskah seandainya pakai naskah nanti boleh luring tingkat kecamatan itu apa boleh Pak? Saya sampaikan tidak boleh. Pokoknya yang berbau-bau bersama-sama sekarang tidak boleh. Baik pas ujian madrasah. Sekarang harus mandiri di sekolahannya masing-masing. Toh lek gawe bareng-bareng, filenya nanti diganti jenenge dhewe-dhewe. Pomo kecamatan gawe bareng gitu ya. Ada 3 soal gitu, 3 macam soal ya. Nanti kan itu kan hasil KKG namanya. Terus akhirnya nanti di sekolah masing-masing diganti. Ini disahkan oleh panitia. Jadi ada pengesahan. Jadi soal itu, kisi-kisi itu harus disahkan oleh kepala sekolah masing-masing. Penggandaan naskah soal secara bersama-sama tidak diperkenankan. Mata pelajaran yang diujikan sudah jelas. Jadwalnya insya Allah nanti akan kita buat di kabupaten kalau yang melaksanakan ujian tulis. Prakteknya nanti bisa dilakukan sebelum tanggal itu. Kemarin kalau mau praktek nih, monggo. Artinya praktek anak-anak dibawa ke sekolah. Yang penting karena sekarang kan PPKM itu kan sudah keputusan berada di lurah masing-masing. Izin boleh dimasukkan untuk kelas. Saya kemarin izin ke desa itu Pak, saya moto ke anak-anak, monggo boleh, yang penting protokol kesehatan dilakukan. Yang penting izin, kalau boleh ujian praktek bawa ke sekolah. Yang penting izin, karena sekarang PPKM itu lokal, RT, RW dan lain-lain dipastikan aman. Kalender pendidikan libur nasional, ini Bapak Ibu Kepala Madrasah itu gak menganalisa ini. Jadwal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kepala sekolah ini ya udah wis penting mandek ngono sepeda.
menganalisa kalender pendidikan, menganalisa ketuntasan kurikulum, menganalisa hari libur, menganalisa pengumuman kelulusan, menganalisa ngono kan perlu apa itu bahasa tulis juga, jangan kerjangan kok. Nanti kenapa menetapkan tanggal ini ujiannya? Karena begini-begini itu ada deskripsinya. Itu makanya timbangan repot-repot ya harus disepakati gitu saja. Jadi penak itu. Jadi ini ya. Jadi boleh pakai kertas, boleh dari rumah, boleh dengan cara apapun, diserahkan ke sekolah masing-masing. Jadi nanti antara kecamatan satu kecamatan lain, kalau di sana mungkin boleh masuk, boleh ujian di sekolahan, di sana tidak, itu nggak boleh meri karena kebijakan di sekolah masing-masing. Jadi tidak oleh misalnya Pak sana lo boleh, tidak usung itu seperti itu. Jadi sudah pada kebijakan di madrasah masing-masing. Boleh kertas, boleh apa CBT lah. Aku pilih CBT, nggak usah ragat Pak. Ya enak. Nggak usah ragat, kayak koreksi ini nggak teman-teman. Koreksi ini langsung muncul di pakai Google Form atau CBT. Tapi kemarin Kemenak itu menyarankan kalau ujian akhir kelas 6 itu kalau online pakailah CBT-nya e-learning. Itu perintahnya. Karena disorot oleh Jakarta itu, oleh pusat. Kabupaten Blitar itu sudah termasuk luar biasa kemarin e-learningnya di awal-awal itu. Ya sudah berapa persentasenya sudah tinggi Pak dibandingkan dengan kabupaten lain. Ya nanti kalau ujian akhir ini tidak, karena terdetek Pak. Dari pusat itu MI mana tidak pakai e-learning itu bisa terdetek dari pusat. Oleh kabupaten terus sekarang kok menurun. Makanya harapannya Pak Kasih itu kalau bisa laksanakan kalau online pakai CBT-nya e-learning. Nah, ya, yang kemarin sudah pakai CBT-nya e-learning siapa? Ajo. Enggak ada satu, maksud satu dok ya sampai balik. CBT-nya e-learning itu kan penak itu Pak, lebih mudah itu sebenarnya. Tapi kalau urung ya bingung. Harapannya kalau ini nanti dia yang kemarin pakai Google Form ya yang banyak. Ya, oh ya kalau bisa nanti coba pembelajarannya sekarang itu yang belum e-learning siapa? Ngaco. Wis kabeh berarti. Yang tadi yang belum e-learning nggak ngacung sampai sekarang yang sudah e-learning. UTM. Aduh berarti. Ya, kalau sudah e-learning kan apa enak? Betul ya, dicoba ya. Ya, karena itu aplikasinya. Kalau panjenengan jamaah e-learning itu ingin mengajar anak tentang caranya wudhu itu tinggal ngambil di sana sudah disediakan video-video pembelajaran KD berapa, tema berapa, mapel apa, kelas apa. Misalnya dalam tinggal ngambil apa itu jenenge download dimasukkan di e-learning, anak-anak sudah jenengan nggak usah praktek sholat untuk mengajari anak-anak sholat. Di sana sudah banyak materi-materi itu. Wudhu, sholat, memandikan jenazah itu sudah banyak videonya, tinggal jenengan ngambil di share di e-learning itu dengan nggak usah bingung-bingung ya ini maksimal 50 daya tampung. Berarti kalau ini sebenarnya cuma aku dealing nih harus apa ya Pak Kasih Pak Tris yang kemarin itu tidak memenuhi protokol kesehatan. Sekarang ini memenuhi ya burung ya. Kira ujian nggak oleh ini kudu sitok. Ini sampai ini berarti kudu jadi 2 ruang soal ujian. Gimana? Oh ya nanti jadi 2 ruang ya. Ya. Tapi karo kancane dhewe gak apa-apa cedek satu sekolah. Tapi kalau sekolah liya kadang-kadang di pas ke Jakarta, nih pas ke Surabaya karo. Ya. Oke, siap. Penetapan kelulusan insya Allah sudah ini ya ini tidak usah ya sudah selesai. Ada yang ditanyakan apapun kaitannya dengan sekolah madrasah jadi harapan saya Pak Syukur nanti Laisa ya mulai kau ini harus bawa soal karena bawa kisi-kisi ya diharapkan seperti itu. Tapi jangan jiplak anak SD ya misi-misi ini
tenan iku wis. Yo di rekayasa. Ada yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Saya titip ke panjenengan semua, tolong jaga kesehatan. Kalau ada anak-anak dimasukkan, betul-betul dijaga, protokol kesehatan dilakukan. Kemudian ketika masuk anak-anak ujian harus seizin dengan stakeholder yang ada, jangan sampai melanggar aturan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf, kegiatan workshop atau fintech penyusunan kisi-kisi dan soal hot dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan beribadah dimulai agar membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua KKN Kabupaten Blitar setelah menyampaikan beberapa hal kebijakan tentang pelaksanaan ujian nasional, ujian madrasah. Break sebentar.